Ini adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, salah satunya jerawat. Penggunaan antibiotik secara tepat, hati-hati, dan sesuai indikasi mampu membunuh bakteri-bakteri tersebut. Tapi sebaliknya, bisa membahayakan kesehatan hingga berisiko kematian ketika seseorang menyalahgunakan antibiotik tersebut dan mengonsumsinya secara tidak tepat. Assalamualaikum, hai semuanya. Terkait video yang telah aku share sebelumnya, di mana pada video tersebut aku menceritakan pengalaman pribadi aku yang awalnya berjerawat parah selama kurang lebih 11 tahun, akhirnya bisa sembuh total setelah aku mengonsumsi antibiotik doxycycline. Yang ternyata pada video aku tersebut banyak banget komentar-komentar dari kalian yang tertarik dan berniat untuk mengonsumsi obat antibiotik tersebut. Oleh karena ketertarikan kalian itu tersebut, aku cuma mau bilang, kalian sadar gak sih, selain telah merusak penampilan, jerawat juga telah merusak cara berpikir kita. Sehingga terkadang kita berpikiran pendek, memutuskan suatu hal tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Lihat si A jerawatnya sembuh pakai ini, kita coba. Lihat si B jerawatnya sembuh pakai itu, kita coba. Pokoknya gara-gara jerawat, yang ada di pikiran kita tuh cuma gimana caranya bisa sembuh dari jerawat. Apapun itu caranya, coba siapa tahu cocok. Siapa tahu jerawat aku juga bisa sembuh pakai ini, itu, dan lain-lain. Yang hasilnya, jerawat di wajah kita justru bertambah parah karena kebanyakan coba-coba. Bener gak sih? Aku tahu betapa stresnya kalian dalam menghadapi permasalahan jerawat di wajah kalian yang seakan-akan tuh susah banget buat dihilanginnya. Aku juga tahu kalau kalian ingin segera sembuh dan terbebas dari jerawat karena kalian merasa malu, minder, dan gak percaya diri jika bertatap muka langsung dengan orang-orang di sekitar kalian. Ya kan? Aku tahu semua itu karena dulu aku juga pernah merasakan apa yang kalian rasakan, sehingga aku ngerti bahwa semua perasaan tidak nyaman yang kalian alami tersebut itulah yang membuat kalian jadi suka, sering, dan terbiasa coba-coba. Coba cara ini, itu, dan seterusnya. Sampai kalian mungkin lupa sudah berapa banyak cara yang kalian coba gunakan untuk mengobati jerawat di wajah kalian. Iya kan? Wajar sih jika dulu kalian coba-coba, aku dulu juga seperti itu. Tapi untuk sekarang ini, saat kalian mulai mengenal dan tertarik dengan antibiotik ini, sangat tidak disarankan untuk kalian semua asal coba-coba. Karena selain bisa sangat bermanfaat, antibiotik ini juga bisa sangat berbahaya. Antibiotik ini berbeda, tidak seperti obat lainnya. Penggunaan antibiotik memiliki konsekuensi yang berat dan lebih luas di kemudian hari. Oleh karena itu, di video kali ini aku akan bahas lebih lanjut terkait alasan aku yang selalu menyarankan kepada kalian semua agar berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk mengonsumsi obat antibiotik ini. Simak video ini sampai selesai karena bukan hanya manfaatnya, tapi juga bahayanya yang menurut aku sangat-sangat perlu untuk kalian semua ketahui, agar kalian semua bisa lebih berhati-hati sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena jujur, aku pribadi nyesel banget udah konsumsi obat antibiotik ini tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Aku takut jika suatu saat nanti efek antibiotik ini akan kurang baik untuk diri aku. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah 5 hal penting yang perlu kalian semua ketahui terkait obat antibiotik ini. 1. Obat keras. Antibiotik ini tergolong obat keras. Mengonsumsi antibiotik ini harus senantiasa melalui konsultasi dan resep dokter.
dikarenakan ada beberapa kondisi kesehatan tertentu pada diri seseorang yang dilarang untuk mengonsumsi obat antibiotik ini. 2. Reaksi alergi. Jika kita mengonsumsi obat antibiotik ini tanpa pengawasan dokter, maka kita tidak akan tahu ada reaksi alergi atau tidak, sehingga kita dapat berisiko mengalami reaksi alergi seperti pembengkakan pada bibir, lidah, wajah, timbul ruam pada kulit, gatal-gatal, dan hal yang lebih serius lainnya, misalnya kesulitan bernafas. 3. Efek samping. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat bisa menimbulkan beragam efek samping. Efek samping antibiotik terjadi sebagai bentuk reaksi yang muncul secara tidak terduga saat mengurangi atau menambah dosis, mengonsumsi antibiotik bersamaan dengan obat tertentu, menggunakannya dalam jangka waktu lama, dan lain-lain. Doxycycline dapat menyebabkan beberapa efek samping, diantaranya sebagai berikut: diare, sakit perut, mual dan muntah, nafsu makan berkurang, gatal pada vagina, sensitif terhadap sinar matahari, perubahan warna gigi yang sifatnya sementara, sakit kepala, mulut kering, pandangan kabur, nyeri dada, demam, keputihan yang banyak atau warna cairan keputihan tidak normal, urin yang keluar saat buang air kecil jadi lebih sedikit, dan lain-lain. 4. Merusak keseimbangan bakteri. Di dalam tubuh kita terdapat triliunan bakteri baik dan bakteri jahat. Jika kita mengonsumsi antibiotik secara berlebihan dan tidak sesuai anjuran dokter, maka bakteri baik yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari serangan bakteri jahat juga akan ikut terbunuh. Dan hal tersebut itulah yang membuat daya tahan tubuh kita melemah, sehingga tubuh kita jadi lebih mudah terinfeksi dan jatuh sakit. 5. Resistensi antibiotik. Hal inilah yang paling mengkhawatirkan dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat penyalahgunaan antibiotik, seperti mengonsumsi antibiotik terlalu sering atau terlalu lama, mengonsumsi antibiotik dengan dosis yang tidak sesuai atau berlebihan, dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa dokter selalu mengingatkan kita agar menghabiskan obat antibiotik yang diresepkan meski kita sudah merasa lebih baik atau sehat. Kalau sudah sehat, kenapa sih antibiotik harus tetap dihabiskan? Itulah yang seringkali dipertanyakan. Dan jawabannya adalah karena jika kita menghentikan konsumsi obat lebih cepat dari waktu yang seharusnya, maka infeksi tidak akan sembuh sepenuhnya. Dikarenakan hanya sebagian bakteri saja yang terbunuh, sedangkan sebagian bakteri yang tersisa menjadi resisten atau kebal. Oleh karena bakteri itu mampu bertahan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan sangat cepat terhadap efek antibiotik. Akibatnya, bakteri tersebut jadi semakin sulit untuk dibunuh, sehingga itulah yang disebut dengan resistensi antibiotik, yaitu ketika antibiotik tidak mampu memusnahkan bakteri yang sebelumnya dapat ditanganinya. Saat antibiotik tidak lagi efektif melawan bakteri, sehingga mengancam kemampuan tubuh dalam melawan penyakit infeksi, akibatnya tubuh yang terinfeksi oleh bakteri yang resisten atau kebal terhadap antibiotik berisiko tinggi menimbulkan infeksi berat atau parah yang lebih sulit untuk diobati atau disembuhkan, sehingga infeksi pun jadi lebih mudah berkembang dan menyebabkan berbagai komplikasi yang dapat memicu terjadinya kematian, dikarenakan penyakit infeksinya itu disebabkan oleh bakteri yang tidak bisa dimusnahkan oleh antibiotik yang tersedia.